Shalom, Pak Satami Matu Panitia Gotilon. Salam, selamat hari Minggu untuk kita semua, Amang Inang dan anak kami semua, Naposobulung remaja. Saat ini kami dari panitia tim Dana akan menampilkan kreativitas kreasi seni di dalam pagi hari ini. Dan dalam rangka Pesta Gotilon dan Tahun Okumene Inklusif 2024 ini kita mengikuti dan menjalankan program gereja kita melalui panitia Gotilon. Untuk itu kami berharap partisipasi yang dari hatinya Amang Inang dan juga yang kami hormati Amang Uluan dan semua majelis gereja kita. Untuk itu kami persilakan tim dari Dana.
Mulia tegodang mah di pesak rohanami yang manginang. Terima kasih banyak kami sampaikan dari mewakili panitia tim Dana atas semua partisipasi dari hatinya yang sangat baik kami terima pada hari ini. Untuk itu kiranya Tuhan memberikan yang terbaik, rezeki dan kesehatan bagi Amang Inang dan anak kami Naposo Remaja. Demikian juga dengan majelis kami dan Amang Uluan. Sekali lagi Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Kita akan memulai kebaktian kita. Mari kita pusatkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa saat teduh. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepada-Ku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemuimu. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Haleluya.
Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kudus dan mulia, Engkau memelihara dan melindungi jemaat-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Kami mohonkan padamu, berilah kami hati yang taat supaya dengan penuh sukacita kami melakukan kehendak-Mu, seperti kesetiaan anak kepada bapaknya. Berkatilah petugas pekabaran Injil, agar setiap hari makin bertambah jumlah orang yang percaya kepadamu, dan agar nama-Mu makin dipermuliakan, dan kami memperoleh hidup yang kekal karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar hukum Tuhan di minggu hari ini yang diambil dari Markus 16 ayat 15. Demikian bunyinya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus,
Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Epistel di minggu kita hari ini diambil dari Keluaran 4, pasalnya keempat, ayat 10 sampai dengan yang 17. Keluaran 4, ayat 10 sampai 17. Kita membaca secara bergantian, demikian bunyinya. Lalu kata Musa kepada Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Oleh sebab itu, pergilah. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau lakukan. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula, ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan berusaha dalam hatinya. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi.
Doalah kau selalu memohon pada Tuhanmu. Tuhan berkati umat-Mu. Tuhan berkati umat-Mu. Marilah kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita mendengar lagu pujian dari Kor Ina Hana dan Ina Deborah.
Marilah kita dengar warta jemaat kita di minggu ini. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja pada Minggu 6 Oktober 2024. Yang pertama nama Minggu. Nama Minggu kita hari ini Minggu ke-19 setelah Trinitatis. Topik Minggu, siap sedia memberitakan firman Tuhan. Yang kedua kelompok KOR di Minggu tanggal 13 Oktober 2024. Jam 7.30 UIP, Ina Kamis, Ina Esther, ama Shalom. Pukul 10 UIP, Ina Hanna, ama Huria. Pukul 17 UIP, NHKBP. Yang ketiga, kebaktian sektor. Kebaktian sektor di hari Selasa, 8 Oktober 2024, sektor Korintus, OP. Di sektor Judea, keluarga Hasinambela, Boru Nenggolan. Di sektor Kanaan, BPH sektor. Di sektor Efesus, keluarga Situatesia Nipar, Boru Manurung. Di sektor Galatia, keluarga M Nenggolan, Boru Manurung. Di sektor Filipi, keluarga B Nadadab, Boru Butar-Butar. Di hari Rabu tanggal 9 Oktober di sektor Sion keluarga Nonya Tabba Boru Huta Gaul, di sektor Betania keluarga E Sinaga Boru Huta Julu, di sektor Roma keluarga Nonya Simanulang Boru Munte, di sektor Nasaret keluarga H Pardosi Boru Sihotang, di sektor Kolose keluarga A Simamora Boru Munte, di sektor Bethlehem keluarga Nonya Sihombing Boru Tampu Bulun. Alamat bisa kita lihat di warta yang kita pegang. Yang keempat, penampilan kreativitas dalam rangka Pesta Gotilon. Di minggu hari ini diadakan penampilan kreativitas dalam rangka Pesta Gotilon di ibadah pukul 7.30 WIB, kreativitas dari dan seksi dana. Dan pukul 10 WIB yaitu kreativitas dari gabungan seksi kegiatan. Di Minggu tanggal 13 Oktober 2024 di ibadah 7.30 WIB dan di pukul 10 WIB yaitu kreativitas dari artis HKBP. Yang kelima, amplop Pesta Gotilon dan tahun Oikumene inklusif. Di minggu hari ini kita mengumpulkan persembahan amplop Pesta Gotilon, tahun Oikumene dan inklusif. Yang keenam, penghiburan. Di minggu hari ini diadakan acara penghiburan di keluarga El Sinaga almarhum Boru Huta Barat di sektor Galatia. Dilaksanakan setelah ibadah pukul 10. Yang ketujuh, jumlah jemaat yang mengikuti ibadah tanggal 29 September 2024 sebanyak 878 orang. Yang kedelapan, jemaat yang berulang tahun. Ulang tahun kelahiran 43 orang, ulang tahun pernikahan 4 kepala keluarga. Pendeta dan Majelis HKBP Cimanggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode tanggal 30 September sampai dengan 6 Oktober 2024. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Yang kesembilan, iuran diakonia. Jemaat yang memberikan persembahan iuran diakoni sosial minggu ini 10 kepala keluarga sebanyak
2.100.000. Yang ke-10 persembahan bulanan dan tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan dan tahunan minggu ini 7 kepala keluarga sebanyak Rp1.440.000. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat yang kita sudah melunasi persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial sampai bulan Oktober 2024. Dan untuk jemaat kita yang ingin membayar persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial bisa melalui transfer atau bisa disampaikan ke Parhalado sektornya masing-masing. Yang ke-11 keuangan gereja, pria Rp8.906.025, pembangunan Rp1.451.050, sentralisasi atau pusat Rp8.789.825, jumlah Rp18.331.500. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaan namanya. Amin. Kita mendengar lagu pujian dari Kor Amahuria.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B. Harus membawa terang Injil bagi dunia dalam gelap, terang
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita dengarkan firman Tuhan dan khotbah untuk hari Minggu ini, Minggu ke-19 setelah Trinitatis, yang tertulis dalam surat 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Saya akan membacakan untuk kita, mari kita simak dan dengarkan demikian firman Tuhan. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, juga remaja dan Naposo Bulung, ada banyak ajaran dan pengaruh-pengaruh yang beredar di sekitar kita yang terlihat benar, kelihatannya benar dan menarik, namun ternyata tidak lagi sejalan dengan Injil, tidak lagi sejalan dengan kebenaran Kristus. Dan tanpa kita sadari, hal ini dapat mengganggu bahkan sampai merusak dan menghancurkan spiritualitas atau kerohanian kita. Ada yang menjadi fenomena, dan inilah yang diwanti-wanti oleh Rasul Paulus tentang fenomena itu. Kalau dalam konteksnya 2 Timotius ini, ajaran-ajaran sesat itu adalah adanya hal-hal yang mengganggu secara dogmatis, misalnya tentang kematian, tentang pengampunan dosa. Ada banyak mereka dicekoki dengan ajaran-ajaran bahwa kalau orang sudah mati tidak mungkin lagi nanti ada hari kebangkitan. Jadi orang-orang yang selama ini meyakini bahwa dia akan berjumpa secara rohani dengan orang-orang yang sudah meninggal, akhirnya menjadi putus asa. Aidang pazupang BHP Hami. Nah, tentang pengampunan dosa dan banyak hal yang mewarnai kehidupan beragama mereka. Nah, tetapi di zaman ini fenomena yang sudah diwanti-wanti oleh Rasul Paulus ini bisa berbeda. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita baca dulu 2 Timotius 4 ayat 3 dan ayat 4. Ya. Karena akan datang waktunya mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tidak suka dinasihati, tidak suka ditegur, bahkan sebaliknya ada yang lebih senang ditertawakan dalam kesalahan-kesalahannya. Molo ngadi parekeli dihasalaanna seherana ibana nama nasumittong.
Itu kenyataan. Banyak orang yang bangga berbuat salah karena ada yang menertawakan dan seolah-olah yang dilakukannya benar. Ada yang disanjung-sanjung walaupun dia sudah salah. Ada yang dinasehati tetapi tidak mau mendengar nasihati. Malah ada seperti kalau dalam mic ini berdengung, ada feedbacknya. Demikian orang kalau dinasihati dia akan marah. Misalnya seperti ini hanya contoh dan saya harap jangan ada yang sakit hati. Tapi memang firman Tuhan membuat sakit hati kalau mau menerima ya. Meluarong madokon ho angapa pamok meku daging mi. Ya rui namangani kan. Dia tidak terima itu. Sudah mewalang. Lomoku. Padahal sebenarnya nasihat itu baik. Dan lebih bangga kalau seperti ini. Ini tadi baliknya. Ngai bereng beng apala pamok meku. Idokon songon nata balang sing dohoida. Anggui terus ku nomor 3 si patum. Jadi orang lebih suka walaupun tidak semua ya. Tapi ada fenomena orang lebih suka menerima hal-hal yang kedengarannya enak tetapi merusak daripada merusak di pikiran di hati tapi bisa mengubah kehidupannya. Itu fenomena dan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, ketika hal ini tidak diantisipasi dengan baik, maka moral manusia akan berubah kepada kebiasaan yang jauh dari kebenaran dan tidak peduli lagi apakah yang dilakukannya sudah dosa atau tidak. Yang penting enak, yang penting nikmat secara lahiriah, sedap di daging. Itulah kenyataannya. Jadi saat ini juga ada yang kita lihat fenomena yang namanya relativisme moral. Ini dalam kehidupan bergereja. Apa ini relativisme moral? Relativisme moral mengajarkan bahwa kebenaran moral itu bersifat subjektif dan tergantung pada situasi, tergantung pada budaya, perasaan dan keinginan personal, keinginan perseorangan. Ini dapat terlihat dari melakukan segala sesuatu secara labil, tergantung keadaan. Akhirnya seperti ini. Ketentuan hari ini boleh berbeda dengan ketentuan besok. Nah udok saunari boy do asing mersugut. Molo udok ya saunari mamereng kiada mersugut boy do down. Jadi relatif. Akhirnya ketentuan-ketentuan itu bisa berbeda setiap hari. Di gereja misalnya ini keputusan hari ini tidak sama dengan keputusan kemarin dan berbeda lagi dengan keputusan besok. Ido asadong madokon ala Indonesia unasinggo. Asing do hihatai, asing diputuson, asing diulahon. Karena apa? Relatif tergantung mulala batak mamereng si panganon nak harut mamereng di lopan. Jadi keputusannya berubah-ubah. Jadi gabiolo do hitak kamanginang manutuhon sikap tak berdasarkan keadaan, termasuk di ngolu parhuriaon. Sering kita mengambil satu sikap berdasarkan pemahaman gereja orang lain, bukan gereja kita. Salah satu contoh ini, mudah-mudahan tidak ada dan sekali lagi jangan sakit hati dengan ini. Kalau ada anak gadis kita hamil di luar nikah, apakah gereja HKBP melayani itu dalam pernikahan kalau sudah tahu? Tidak. Sepakat doh kan? Sepakat. Nangso sepakat titai koni do ulahonon. Alay adong mak, alay bana nahona. Bahasa di gerejanya boy. Kenapa di gereja sana boleh, di sini tidak? Nah, ditanya, apakah di HKBP? Iya. Tapi kenapa menghidupi ajaran orang lain? Di gereja orang lain mungkin saja. Arang betong gereja. Tuhan menerima orang yang sudah bertobat ini. Asal mai pasu-pasu. Padahal kita ini mau menjaga kekudusan pernikahan dan supaya orang dapat menyadari bahwa apa yang dilakukannya itu sudah menjadi pelanggaran kepada hukum Taurat ke-7.
Jangan berzina. Gabi masa manakin relatif. Aisyah boydo atu si mahita. Akhirnya seolah-olah itu tidak masalah lagi. Lalu diikuti yang lain. Ada lagi kasus seperti itu. Atik ini Aisyah boydo tusan mahita. Lau tusan. Tik ini akhirnya menjadi kebiasaan dan pola persoalan nih. Dari cara-cara yang relatif. Seolah-olah semuanya bisa. Yang penting nyaman, aman, tidak ada gangguan. Sekali lagi, olo hita manut Tuhon sikapta bukan berdasarkan apa yang kita imani dan dogma yang kita yakini dari gereja kita, tetapi justru menikmati dogma ajaran gereja orang lain. Yang kedua, ada juga roh hedonisme yang dilakukan oleh orang-orang yang mungkin aktif di dalam pelayanan gereja. Membawa nama gerejanya, punguan kornya untuk kegiatan-kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan pelayanannya. Anggo iso dak yahu bereng. Mudah-mudahan mau nak yahu bereng. Alai tong dohea adong binereng na asing. Merdalani tumol. Adong mamang napito na pala kaparupuan or rupani. Alai dang isolda sutumur kamu. Marpoto ma di sini. Halo guys, inilah kami punguan ina titik-titik. Bahasa tumol punguan ina. Dan saya yakin tidak ada program kayak jalan-jalan ke mall. Nongkrong di kafe, di perbaksoan. Halo guys, inilah kami punguan titik-titik. Dan pola dokono nato. Saya yakin juga tidak ada program punguan kor nongkrong ate. Alai melalui puto tong inilah kami di panti asuhan elim anggoida. Itor melalui tulu jempol torningum ma. Tapi ada seperti itu. Fenomena yang terjadi oleh karena ada orang yang menyalahgunakan dan sepertinya tidak masalah itu. Kadang pola persoalan nih. Ada hedonisme. Kemudian ada juga keinginan untuk membebaskan diri dari aktivitas keseharian dan pergi untuk memenuhi keinginan untuk jalan-jalan. Lalu jalan-jalan ini dibungkus dengan tema retreat. Dibungkus lagi dengan tema wisata rohani. Memang seherana sosala benwangi sudi. 3 hari, 2 hari ibadah na satong azom nasing nai. Molo ama retreat hamu mama boto hadiulah hamu borngin nayate. Itu dah. HP dititik kumatung di gereja ate. Borhak dosa onari punguan amaon retreat. Satu ngajab bu ibadahna. Ipe terlambat don 10 menit. Airong na hurang modom. Bahasa hurang modom. Nah sida mamputoy. Ini pengamatan dan pengalaman. Dan saya tahu. Jalan unang tak anggap. Dan pola buhay. Harus kita rubah. Ay hebat mah hitau do bay titikod di gereja belga-belga dungi arung do di gereja nasing di baitang yang panguddianon borhak do naing punguan amanami tu inna. Adong mabain tema jalan-jalannya wisata rohani alai tu Bromo. Rohani aha disi. Basa unang may bay mo do tu Thailand, pantai Pattaya. Rohaninya di mana? Kalau hanya berdoa di rumah pun berdoanya, ibadah sebentar pun dimanapun bisa beribadah. Jadi rohaninya tidak ada, yang banyak rohananya, duniawinya. Dan sepertinya itu biasa. Seperti sudah tidak masalah. Alaikon sadar dohita. Idon nama bergeser nilai-nilai ini gereja. Akhirnya menjadi sama dengan dunia ini. Padahal para pekerja-pekerja kantor di lembaga-lembaga kalau retreat, mereka memang benar-benar menikmati retreat itu dengan tema ibadah yang benar-benar menyegarkan spiritualitas mereka. Malah gereja yang sering lari dari tema rohaninya. Lebih banyak hiburan-hiburan duniawinya daripada membangun spiritual. Jadi mau berretreat, ada mah berjadwal lah, schedule. Ikut diului mau solo bahwa kamu lau. Dang masa suruh mulak padita na parjolo. Parjolo mamang.
Molorap mulak, molorap borhak rakma. Bayi dah kau sepakat doa teh. 2025 bikin program retreat, ingat. Acaranya kasih sama saya. Kalau Amang Tapu Bolon yang buat acaranya, kasih sama Amang Tapu Bolon. Kami berdua sudah sepakat untuk benar-benar membangun ini. Kita bukan sedang menutupi keinginan-keinginan dunia kita dengan bertema gerejani. Dan inilah termasuk ketiga dalam kebiasaan yang harus kita rubah juga. Ketiga adalah tidak tepat waktu. Tidak tepat, tidak tepat waktu. Harus tepat waktu. Ope tong doherana biasa on. Ada pola bahai. Jadi kami ala rapat evaluasi do kami do parhala do sepakat kami ikut tepat waktu do. Jam 7.30 ngamulai be ibadah. Nakin adong dope terlambat seruas badang tersosialisasi dope. Alai tai ngok ma, dang pola titik kono ni. Alangai titik kon ibadah ta jam 7.30 do masuk, ikut jam 7.30 do masuk. Dang 7.30 siap parkiran. Kita harus rubah itu. Karena ini bisa terjadi, ada prinsip Allah bisa karena biasa. Kita sudah menyatu dengan kebiasaan itu seperti seolah-olah tidak lagi masalah. Padahal itu masalah teologis. Allah ditik kita titikot jam 7.30 hitam merminggu, ngai suruh debat habis suruh siap banua gijang. Lau hamu tuha KBP Cimanggis jam 7.30 nggak mulai di sini. Bangarowe tong nasi jam 7. Ngai bereng mulu jam 7.30 dang ro ipabuah lapor dang adong jam 7.30 molo soro pindahmu tu gereja nasingi. Secara teologis dan disiplin memang ikut tapar haseang do tiki. Nah disinilah kita diajak Bapak Ibu dan saudara-saudara dan diperintahkan untuk memberitakan firman Tuhan dalam konteks kehidupan kita yang sudah saya sebutkan tadi, mewakili banyak hal yang menjadi kebiasaan dianggap benar tetapi mungkin sudah salah di hadapan Tuhan. Mari kita baca ayat 2 dari 2 Timotius 4 ayat 2 ini. Ya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Beritakanlah firman dalam segala waktu, keadaan, saat sedia atau senang, saat berduka atau gembira, saat sakit atau sehat, kepada siapapun juga, yang kaya atau yang miskin, yang pintar atau yang kurang berhikmat. Sebab tujuan pemberitaan itu adalah untuk membangun, pauliulihon. Itu tujuan dari firman Tuhan. Tujuan pamaritahonon di barita nauli ima pauliulihon, manogu zolma tu hati goran. Kita baca 2 Timotius 3 ayat 16 sampai ayat 17. Ya. Ya. Kepada petugas Infokus tolong agak fokus ya. Maaf molo gabe mangaluzai jami takon alai memang itu tugas tak asa muradiat tusi asa boy dapat 7 ribuan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi firman Tuhanlah yang menjadi dasar bagi kita, menjadi fondasi bagi kita untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bukan perasaan. Ay molo perasaan do ino nakin gabe masa relatif. Alai molo hatani dia batado pasti manang lurus manang bekok jolmaun anggo hatani dia bata terus do. Entah dia orang-orang yang hebat anggo hatani dia bata terus do. Dang gabe tumpul ke atas itu tahe tajam
ke bawah. Iko podang si dua babar tu gijang pemanusuk tu toru pemanusuk. Hanya firman Tuhan yang menjadi dasar kita. Memang sebagaimana diingatkan oleh Paulus kepada Timotius, pasti akan tiba saatnya ada banyak orang yang tidak senang dengan ajaran sehat itu. Jupang dotikina. Dan risikonya adalah dibenci dan ditolak. Akan ada banyak alasan untuk menunjukkan penolakan. Ada yang membahas cara nasihatnya. Moloi pudai zolma apalah dizoluni donganna. Buasa tong polai disiawi pudai. Polai bigi sianu. Moloi pudai zolu simbatuana. Gabedo simbatu kumarleain na. Sorong hatai simbatuana. Banyak alasan. Waktunya yang tidak tepat, tempatnya yang tidak tepat, tetapi isinya tidak dilihat sebagai sesuatu yang tepat. Ujungna salah matorus. Saya dipasiding-siding mazolma, molong ngaulo mamudai. Pazuk pangidalan mamudai dua nunani terlau. Dan adong binasik katanya nanon pasti holam mamudai. Akhirnya dia ditolak, disingkirkan. Nah ketika ditolak, Paulus juga mengingatkan. Kita baca lagi ayat 5 kita dari 2 Timotius 4 ini, ayat 5. Ya. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikan tugas pelayanan. Penderitaan, tantangan dan kesulitan tentu menjadi satu alasan untuk orang tidak melakukan tugasnya. Apalagi tugas itu penuh resiko, harus menderita. Andaikan dibayar mahal pun, dibayar oleh seseorang untuk melakukan tugas yang berat, yang penuh resiko, tidak semua orang mau. Tidak semua orang bersedia. Bagi banyak orang, kenyamanan menjadi sesuatu yang paling penting. Itulah sebabnya banyak orang yang memilih lebih baik tidak melakukan apa-apa daripada harus mengambil resiko, dibenci dan ditinggalkan. Lebih baiklah nyaman-nyaman saja, tidak ada masalah, tidak melakukan apa-apa daripada dibenci dan disingkirkan. Tidak mau menegur dan tidak mau menasihati, asalkan dirinya aman-aman saja. Olo do pihamu amang kainang paingot ton ianak kon ni dongatta nasi kola mungkin SMP mari sapi. Molo pacu pangidalan olo do pehita. Sayo lo mahita teh. Alaya dong go ada daripada berbedaya no do maknai lok maisi. Ayah hatong boleh pengot paingot zo anak taing mari sapin so sigarek mu disap. So na hepeng mu habis. Daripada suguro ada tuh magom mau pahohom. Bisa seperti itu. Alayo daungi dokon hatahom ma ditikinaune nang naso une. Sampaikan itu. Paulus tahu betul bahwa pekerjaan pemberitaan Injil itu, pemberitaan tentang kebenaran itu sangat berbahaya. Memberitakan Yesus Kristus di tengah-tengah komunitas yang anti kepadanya adalah bahaya besar. Tetapi sekalipun dia tahu itu berbahaya, Paulus tidak serta-merta surut dan mundur. Justru dalam keberaniannya, ia dituntun oleh Roh Kudus. Disidoi bana. Maka dia memesankan kepada kita semua seperti kepada Timotius. Yang pertama, kuasailah dirimu. Menguasai diri berarti tidak terhisap kepada keadaan di mana orang tidak dapat lagi mendengar ajaran sehat. Tidak terhisap. Dang sarobang be. Dang dohonon suhar pe bulu tariki doh namai ba menarik. Daung. Kita harus menguasai diri. Yang kedua, tahan menderita. Jangan karena penderitaan dan penganiayaan yang kemungkinan akan kita alami, kita menjadi mundur. Jangan. Selagi masih nilai kebenaran itu adalah milik Kristus. Persea mahita, sai donganana doha hita rasi rasa mati. Tantangan menyatakan kebenaran paling hebat sekarang adalah materialisme. Di mana kebenaran firman Tuhan bisa dihilangkan dengan uang. Bama hita. Molo solo tong dang dapota ba satuluk mak naidok nikatuai. Songonido. Daripada sodapotan batu magom manido olo. Nang pesala batu magom manido olo asa dapotan.
Seperti itu. Dan inilah roh materialisme ini yang sangat luar biasa merusak komitmen dan konsistensi orang dalam kebenaran. Karena Tuhan bisa dihilangkan dengan uang menurut pikiran-pikiran yang materialisme. Nah, biar pugus gabe diulah nak kena salah, doh tak kena asing. Dan terakhir, Bapak Ibu dan saudara-saudari, firman Tuhan hari ini mengajak kita seperti ini. Baiklah dalam mendengar khotbah, kita tidak sedang mencari yang lucu-lucu di dalamnya. Yang lucu-lucu itu, ilustrasi itu adalah untuk memudahkan kita memahami realita yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Jadi bukan cari lucu dalam khotbah. Kalau mau cari lucu, ada stand up komedi. Persiapkanlah dirimu mendengar stand up komedi untuk tertawa. Tapi dengar khotbah jangan. Persiapkanlah dirimu untuk dihata-hatai, dikritik, ditusuk. Sehingga ketika kita mempersiapkan itu, kita pulang tidak dengan sakit hati, tapi karena Tuhan memesankan apa yang harus kita perbaiki. Baiklah kita mendengar khotbah itu jangan cari lucu, tetapi kita persiapkan hati kita untuk mencari dan menemukan kebenaran. Dalam menemukan kebenaran mungkin saja khotbah itu menusuk, mengkritik dan menasihati diri kita tentang perilaku yang sedang kita hidupi, yang salah di hadapan Tuhan. Dan saya yakin Bapak Ibu dan saudara-saudari, orang yang mencari kebenaran dalam mendengar khotbah pasti tidak akan sakit hati andaikan khotbah itu menegur perbuatan-perbuatan yang salah. Karena apa? Tujuan khotbah adalah untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan ke hadirat-Mu Allah Bapa di sorga, sumber kehidupan kami. Kami sudah menikmati sukacita lewat firman-Mu yang menjadi konsumsi rohani kami, mengingatkan kami untuk tugas tanggung jawab, memberitakan Injil kebenaran Kristus dalam praktek kehidupan kami sehari-hari. Sekaligus juga mengingatkan kami bahwa setiap kami yang hadir di sini boleh mencari dan menemukan kebenaran lewat peribadahan dan aktivitas bergereja kami, sehingga kami tidak terhisap, tidak masuk ke dalam komunitas-komunitas yang akhirnya menghilangkan nilai kebenaran, sehingga kami tidak terhisap kepada perilaku-perilaku yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tetapi kami mau dibarui oleh firman-Mu, menjadi pendengar setia firman Tuhan yang menyampaikan kebenaran. Biarlah dalam menikmati ibadah ini sungguh bukan hanya lahiriah, tetapi jiwa kami persiapkan untuk menerimanya, supaya kami dapat berubah dan diubahkan oleh firman-Mu untuk seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati jemaat-Mu dalam berbagai aktivitasnya. Tuhan lindungi dalam setiap pekerjaan dan dalam setiap perjalanan. Kami bersyukur buat saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahun kelahiran dan pernikahan di minggu ini. Kiranya kasih Tuhan juga hadir bersama-sama mereka, semakin memberikan hikmat bijaksana dalam menapaki kehidupan. Karena begitu kami merayakan hari ulang tahun, itu pertanda bahwa 1 tahun masa hidup kami di dunia ini sudah berkurang. Semakin dekat waktu kami untuk mengakhiri semuanya di dunia ini. Tetapi kami percaya waktu yang Tuhan berikan bagi kami, kesempatan hidup yang masih Tuhan anugerahkan, dapat kami pergunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang baik, melayani Tuhan melalui sesama kami. Berkati juga orang-orang yang berduka dan yang sedang sakit. Kiranya Tuhan menopang mereka, penghiburan kepada yang berduka, dan kekuatan serta keyakinan kepada saudara-saudara kami yang sakit dan dalam proses pemulihan, bahwa Tuhan bekerja melalui lewat makanan, minuman, dan obat yang mereka konsumsi untuk menghadirkan kesehatan bagi mereka. Keluarga yang bergumul untuk keturunannya, kiranya Tuhan memberikan buah rahim kepada kaum ibu yang merindukan hadirnya buah hati anak di tengah keluarga mereka. Yang merindukan pekerjaan, kiranya Tuhan juga menunjukkan bagi mereka, serta tetap semangat untuk mencari dan menemukan pekerjaan yang tepat, yang layak, dan yang diberkati oleh Tuhan. Demikian untuk setiap pergumulan umat-Mu, biarlah Tuhan hadir menolong mereka dengan Roh Kudus-Mu, supaya dengan bijaksana merespon dan menyelesaikan setiap pergumulan yang hadir dalam kehidupan mereka. Dan demikian juga untuk para hamba-hamba-Mu seluruh majelis HKBP Cimanggis,
Kiranya Engkau berkati Tuhan, supaya tetap semakin semangat dalam keadaan sehat dan sukacita memberikan pelayanan terbaik di gereja-Mu. Dan ajarkan kami untuk lebih berhikmat lagi dalam pelayanan ini. Karena kami tahu, kalau bukan Tuhan, kami tidak ada apa-apa. Bersama-Mu kami akan sanggup melakukan pelayanan yang terbaik. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita aminkan firman Tuhan dengan nyanyian, buku nyanyian HKBP, dari buku nyanyian nomor 519 sambil mengumpulkan persembahan dan amplop pesta Gotilon. Dengar panggilan Yesus Kristus sampai ke ujung dunia. Siapakah yang mau diutus memberitakan firman-Nya? Kita semua sedialah, walau dicela, setialah pada Tuhan. Marilah kita memberitakan besar kasih anugerah-Nya. Semua akan dibebaskan oleh
semua, sedialah walau dicela, setialah pada Tuhan. Kita nyanyikan ayat 3. Gemarlah kita memberitakan Injil dan kerajaannya bagi dunia kegelapan agar beroleh sinarnya. Kita semua sedialah walau dicela, setialah pada Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta diriku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.
tanpa